Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin, betapa kasih sayang Allah. Kita sedang berada detik-detik ini dalam satu situasi kita dihantarkan untuk menikmati zaman dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang amat luar biasa. Seolah-olah alam semesta yang sebegini luas sudah mampu dieksplor oleh manusia dengan kehebatan sebagai bukti mahakarya Allah, Sang Pencipta yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yaitu menunjukkan betapa hebatnya potensi manusia yang ada. Namun ada satu hal, hadirin, bahwa ada bagian sepanjang sejarah umat manusia bahwa di dalamnya ada bagian misteri yang tidak bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sang secanggih apapun. Yaitu apa? Misteri itu hanya mungkin yaitu lewat petunjuk Allah, karena Dia yang menciptakannya. Allah menciptakan manusia dengan 3 dimensi. Ada aspek unsur ruh, ada aspek unsur nafsunya yang instrumennya dengan akal, bahkan ada fisik yang terbuat dari tanah. Namun di dalamnya, hadirin, bahwa ruh ini adalah bagian yang misteri yang luar biasa. Boleh jadi manusia kemudian dengan kecanggihan ilmu dan teknologi dia mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun apabila kemudian dia tidak dibekali dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran adalah wahyu Allah yang satu saat sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah menunjukkan bagaimana wahyunya itu. Karena bagi Allah tidak ada yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang kemudian. Bagi Allah tidak punya dimensi waktu. Sehingga ketika Nuh diperintahkan untuk kemudian membuat perahu yang besar, sebuah kapal, orang mengetawakannya. Nuh dipandangnya oleh orang-orang sudah gila. Padahal itu adalah perintah dengan wahyu Allah. Allah tahu kemudian membuktikannya bahwa Nuh lah yang benar. Dialah yang selamat dengan orang-orang yang mengikutinya di dalam bahtera. Karena seluruh jagat bumi ini kemudian penuh dengan air. Hadirin, betapa hebatnya. Kemudian malam nanti insya Allah kita akan mengalami yang namanya di negeri kita nuzulul Quran, turunkannya Al-Quranul Karim. Betapa dahsyatnya Al-Quran ini, karena seluruh yang terkoneksi dengan Al-Quran, apakah itu malaikat yang dari sekian malaikat banyaknya, Jibril kemudian disebut sebagai Ruhul Amin, malaikat terbaik yang memimpin seluruh malaikat, karena dia diberi misi untuk membawa Al-Quran. Muhammad kemudian di antara para nabi dan rasul menjadi nabi dan rasul yang terbaik karena membawa Al-Quranul Karim untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Begitu juga waktu Ramadan ini dipilih oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita disuruh saum, disuruh kemudian di dalamnya selama bulan Ramadan itu untuk menahan diri kita supaya mengendalikan hawa nafsu kita dari tidak makan dan minum dan berkhalwat dengan istri, walaupun itu sesuatu yang halal. Kemudian karena perintah Allah kita taat kepadanya, dan itu ditetapkannya di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan dipilih? Allah kemudian menunjukkan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan sampai malamnya pun, malam disebut nuzulul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu diturunkannya Al-Quran kemudian malam itu menjadi bagian yang Al-Quran ditunjukkannya bahwa dia adalah mukjizat terbesar sepanjang umat manusia diciptakan.
yaitu mukjizat yang abadi, bukan hanya di dunia sampai nanti di akhirat. Ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an, menjadi penolong bagi siapa? Bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran ketika di dunia. Dia berinteraksi membacanya setiap saat karena dia kalamullah, dipahami isinya Al-Quran itu sehingga menjadi petunjuk dalam hidupnya dan kemudian diamalkannya. Dia menikmati dengan amalan-amalan Al-Quran itu misi hidup sebagai hamba Allah dan misi hidupnya sebagai khalifatullah, dan itu sangat cocok nanti dengan Al-Quranul Karim. Maka akhir zaman ini dihantarkan kejayaan masa depan itu adalah oleh orang-orang yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi di satu sisi, tapi juga tercerahkan ruhaninya dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya. Sehingga silahkan kita bisa kaya, silahkan kita bisa berkedudukan yang tinggi, tapi tanpa Al-Quran, tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan akan senantiasa bersimbiosis dengan petunjuk hidup ini, Al-Quranul Karim. Maka nikmatilah Al-Quran. Inilah kenikmatan terbesar, kata Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur kepada Allah. Inilah kenikmatan terbesar sebagai bentuk kasih sayang Allah, sehingga kita mengenal kebesaran Allah dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahkan Allah, dihantarkan Allah menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan itu hanya bisa dilalui, dijalani, dipedoman dengan Al-Quranul Karim. Billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.